Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanuttaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhallazina amanuttaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ibadallah, inni usikum bi nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insya-Allah seluruhnya tanpa terkecuali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali Jumat ini, khatib mengajak kepada kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kita semua kesempatan untuk menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Ini merupakan bahagian yang mesti kita syukuri. Karena perintah Jumat di dalam Al-Quran dilekatkan dengan kalimat iman, sekaligus menandakan tingkat ukuran keimanan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Kalimatnya menggunakan kata allazina, disebut sebanyak 1080 kali di dalam Al-Quran, menunjuk kepada objek tanpa batas. Besarkah, tuakah, mudakah, kecilkah, sepanjang masih mempunyai iman. Diawali dengan kalimat ayyuha. Ayyunya munada, hanya tanbih, yaitu penguat dan pengingat. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita semua, hai orang-orang yang beriman, iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Jika sudah tiba panggilan untuk menunaikan ibadah Jumat, maka responnya adalah bergegas untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari sekian banyak Jumat yang sudah kita laksanakan, sampai detik ini kita masih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diakui beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak setiap hamba yang tinggal di atas muka bumi ini mendapatkan panggilan iman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang berjuang untuk agama tanpa mendahulukan kepentingan, berjuang dengan darah dan air mata, nyawa dikorbankan, harta dihabiskan, semua karena semangat Islam. Risalah yang mulia rahmatan lil alamin, berjuang lillahi ta'ala agar manusia kembali ke jalan kebenaran, terbebas dari peradaban kebodohan jahiliyah, tentunya dengan risalah suci ini, yaitu Islam. Islam yang memberikan kedamaian, Islam yang memberikan kesejahteraan, Islam yang memberikan ketenteraman bagi semua manusia. Dialah pemuda yang kokoh berjuang, mandiri dan bertanggung jawab, baik bertanggung jawab kepada dirinya sebagai individu hamba Allah maupun sebagai makhluk sosial yang hidup dengan orang lain. Tapi dengan akhlakul karimah, dia mampu menjadi manusia junjungan dan paling berpengaruh hingga abad ini. Oleh sebab itu, layaklah kita sebagai umat yang telah diselamatkan dari kejahilan itu, marilah kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada tanggal 28 Oktober yang lalu, kita diingatkan pada sebuah momen yang luar biasa dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu Hari Sumpah Pemuda, di mana saat itu kita diingatkan betapa besarnya peran pemuda bagi bangsa dan agama ini. Mereka berjuang dengan semangat juang dan persatuan. Mereka mampu mengusir penjajah dari bangsa ini, sehingga hasil dari perjuangan dan persatuan itu muncullah sebuah kesepakatan yang luar biasa dalam rangka menjaga bangsa ini dari perpecahan dan penjajahan. Dan itu tertuang dalam bunyi Sumpah Pemuda pada 90 tahun yang lalu. Bertumpah darah satu, berbangsa satu, berbahasa satu, yaitu Indonesia. Dan hingga saat ini, peran dan perjuangan itu masih kita peringati bersama-sama. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, bukan hanya bangsa ini, beberapa abad yang lalu, di masa perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peran pemuda tidak kalah penting dalam mengibarkan panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Anas bin Malik, ada Utsman bin Affan, dan banyak lagi yang lainnya. Perjuangan mereka tentunya sering kali kita dengar. Tanpa pemuda, mungkin bangsa ini belum bisa kita rasakan sebagaimana saat ini. Tanpa peran pemuda, risalah yang kita yakini ini pun mungkin tidak akan dapat kita rasakan sebagaimana saat ini. Begitulah pentingnya peran pemuda bagi bangsa dan agama ini. Namun, yang menjadi pertanyaan kepada kita adalah, pemuda seperti apa yang mampu memerdekakan bangsa ini? Pemuda seperti apa dan bagaimana yang mampu menegakkan panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga saat ini, mempertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah? Ini menjadi pertanyaan yang besar bagi kita semua kaum muslimin. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita renungkan ayat suci Al-Quran di dalam surah Al-Kahfi ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nakussu alaika naba'ahum bilhaq, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita tentang kebenaran para pemuda.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka pemuda adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seseorang. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara datang kepadamu. Salah satu nasihat Rasul, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dari ayat dan hadis tersebut tampak bahawa masalah kepemudaan oleh Islam sangat ditekankan. Karena tidak saja muda adalah masa untuk berbekal di hari tua, melainkan di masa muda itu segala kekuatan dahsyat terlihat. Adapun ciri-ciri pemuda, karakter pemuda yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, minimal ada 3 yang khatib sampaikan pada Jumat kali ini. Yang pertama, pemuda yang selalu menyeru kepada kebenaran. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 181 yang artinya, dan di antara orang-orang yang kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan hak itu pula mereka menjalankan keadilan. Pemuda yang berani mengatakan yang benar, berani membela yang benar, berani menjaga kebenaran apapun yang menghadang mereka. Untuk mencetak generasi muda yang berani berkata benar, harus melalui pendidikan orang tuanya, pendidikan gurunya, kemudian pendidikan yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, karakter pemuda di masa era globalisasi ini, yaitu mereka yang saling melindungi dan saling mengingatkan satu sama lain, serta taat menjalankan perintah Allah. Di sini pun Allah Subhanahu wa taala gambarkan dan sampaikan di dalam surah At-Taubah ayat 71 yang artinya, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Itu yang kedua. Yang ketiga, karakter pemuda, ciri pemuda, mereka adalah pemuda yang tidak ragu-ragu dalam berkorban dengan jiwa, menghabiskan harta mereka demi kepentingan agama, yaitu Islam. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, itulah tadi ciri pemuda, karakter pemuda yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Quran. Jika karakter ini sudah tertancap di dalam hati kita, sudah tertanam di dalam kalbu kita, terutama untuk pemuda-pemuda Indonesia, insya-Allah kita mampu menghadapi tantangan, menghadapi rintangan di masa era globalisasi ini. Mungkin hanya ini yang bisa khatib sampaikan. Perbanyak maaf. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma jammilna bil afiyah wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimussalah.